Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview pada makalah Cirebon Studies, yakni Islamisasi di Cirebon yang disusun oleh kelompok 2. Yang pertama adalah Cirebon dikenal sebagai Tawali pelabuhan yang menjelman sejarah panjang di masa lalu, khususnya mengenai peristiwa cikal bakal penyebaran Islam di Jawa Barat. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari pesan dagang Muslim, ulama, tokoh, dan seperti Walang Sungsang. Mereka berjuang dalam mewujudkan sebuah negeri bertora Islam dan bebas dari penguasaan pemerintah Sunda baik kali. Sebelum lahirnya Cirebon sebagai kota wisata saat ini, Cirebon adalah sebuah kehidupan yang berkembang menjadi negeri dan menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Cirebon yang saat ini merupakan bagian dari wilayah di Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Sebutan negeri Caruban atau Cirebon adalah menurut nama ibu kotanya, adalah Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, berarti pusat atau tempat pertempuran penduduk. Hal ini karena letak Cirebon merupakan kota pelabuhan yang sejak abad ke-15 sudah ramai sebagai jalur perdagangan internasional. Kebanyakan para pedagang biasanya berlabuh untuk kemudian memiliki musim berlayar kembali hingga membentuk koloni-koloni atau kelompok-kelompok yang kelamaan membaur dengan pribumi. Kota Cirebon sendiri sebelum umat Islam dipimpin adalah di bawah kekuasaan kerajaan Galuh yang berada di bawah kerajaan besar, yaitu kerajaan Pajajaran. Di bawah kerajaan Pajajaran, Cirebon biasa mengirimkan buku upeti atau upeti, atau sekarang istilahnya setoran, ya. Setiap pajak setiap tahunnya berupa hasil bumi, yaitu beras, terasi, garam, bis, dan lain sebagainya. Lalu di sini bagaimana kan proses Islamisasi di Cirebon ini? Bagaimana perkembangannya Islamisasi di Cirebon dari masa ke masa, dari waktu ke waktu? Siapa yang berperan? Siapa yang menyebarkan agama Islam di Cirebon tersebut? Proses Islamisasi di Cirebon adalah secara kronologis sosialisasi para pedagang Islam dari kota hingga terjadi Islamisasi adalah melalui 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah awal abad Masehi sampai dengan abad 9 Masehi. Masa awal kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Syria, India, Peru, Cina, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah abad ke-9 sampai 11 Masehi. Adanya kontak dari pedagang Islam dengan berbagai Nusantara adalah abad ke-11 sampai 12 Masehi dari kata Iman Islam Nusantara di Indonesia, baik pesisir maupun di pedalaman dan yang seperti Nusantara. Antara lain di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. C. Abad ke-13 sampai 16 Masehi mulai berkembang kekuatan politik dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan yang bersama dan hubungan Eropa dalam bidang perdagangan terutama perkembangan cerita sendiri sebenarnya melalui tahap yang panjang ya, masuk ke era Islam. Sejak awal Masehi mulai berkembang gerakan internasional
perdagangan antara terjadi di berbagai belahan dunia, berdampak pula bagi daratan Nusantara, pengaruh juga lebih dahulu masuk dan memengaruhi masyarakat Nusantara. Hingga pada abad ke-15 Cirebon baru menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Nusantara. Menurut sumber dari manuskrip Babat Cirebon Purwakat Saruban, Ajai dan negara Kertabumi dari kerajaan Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, seorang tokoh Islam yang dikenal menjadi salah satu anggota dari Wali Songo. Dalam buku Cirebon dari kota tradisional kota kolonial, jelaskan adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para Muslim sebelum era Sunan Gunung Jati. Menurut sumber data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum kerajaan Cirebon berdiri jadi pada tahun 1479 Masehi sudah ada pemukiman Islam di Cirebon. Cirebon yang diberi kuasa oleh Raja Pajajaran menggambarkan bahwa ada toleransi pada para pedagang Muslim yang menekan Cirebon hingga akhirnya membaur dengan masyarakat pribumi. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya kerajaan Cirebon di bawah Sunan Gunung Jati di Cirebon yang menyatukan wilayah Pasambangan dan Kemang di bawah kedaulatan kerajaan Cirebon. Perkembangan Nusantara menurut data prasejarah setelah masa Hindu-Buddha adalah masa Parsi. Jadi sebelum Islam ada dulu ini Hindu dan Buddha. Pada masa Hindu-Buddha masyarakat Semarang menjadi faktor perkembangan agama Hindu-Buddha, agama baru mempengaruhi atau berpengaruh berbagai bidang kehidupan, misalnya dalam politik, kesenian, dan berperan tentu dalam bidang percayaan atau agama. Pada masuknya pengaruh Islam pun tidak berbeda dengan masuknya agama Hindu, yaitu melalui jalur yang beragam, antara lain dari perdagangan, pendidikan, pernikahan, dan lain-lain. Abad ke-13 dan 16 merupakan tantangan waktu terjadinya proses sosialisasi dan institusionali Islam di Nusantara. Pelabuhan Muara jadi menjadi pintu masuk Islam di mana menjadi pelabuhan yang strategis bagi perdagangan internasional. Para pedagang Islam ini kemudian menetap dan mulai mengenalkan Islam pada pintu Cirebon setempat. Dalam jalur perdagangan, perkawinan antara orang Muslim dan Cirebon juga menjadi salah satu dalam memperkuat fondasi Islam di Cirebon. Penyebaran di perkembangan asli Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Hal ini juga terjadi berkat kontribusi dari para tokoh agama yang sangat biasa dalam perjalanan sejarah. Salah satu pihak yang sangat berperan itu adalah para wali yang berjumlah 9 orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Wali Songo atau Wali Sembilan. Di antara para Wali Songo adalah salah satu wali yang ikut serta menyebarkan Islam di Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati. Selain dikenal sebagai anggota Wali Songo, Sunan Gunung Jati dikenal sebagai seorang pemimpin spiritual, sufi, mubalek, dai, dan merangkap sebagai seorang raja Kesultanan Cirebon. Bahkan beliau tercatat sebagai Sultan pertama Kesultanan Cirebon yang pada awalnya bernama Prabu. Cukup sekian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.